Bab 1670 Pertarungan Alam Surgawa. Saat para master istana Mu menyaksikan sendiri leher seorang master alam surgawa dipelintir oleh anonim, mereka semua kaget, wajah mereka penuh dengan rasa ngeri. Dia adalah seorang master alam surgawa, dibunuh dalam hitungan detik. Jerry juga tampak kaget, dia tahu gurunya sangat hebat, namun tidak menyangka ternyata hebat sampai seperti ini. Seorang master alam surgawa, ingin dibunuh maka langsung dibunuh. Anonim. Di saat ini, seorang orang tua mengenakan jubah hijau tiba-tiba berjalan keluar, menatap anonim, air mukanya sangat marah. Anonim terlihat acuh, menatap orang tersebut dengan ekspresi mencibir, berkata, apa aliansi pelindung akhirnya muncul? Aliansi pelindung. Mendengar ucapan Anonymous, Jerry kaget. Beberapa waktu ini, walaupun dia terus berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun menggunakan kekuatan pikiran untuk merasakan banyak hal, dia juga tahu aliansi pelindung ini. Sebuah kekuasaan top sebenarnya, di aliansi pelindung, semua master adalah master alam surgawa. Karena ada keberadaan aliansi pelindung, master alam surgawa baru tidak berani ikut campur dalam urusan dunia sekuler. Berdasarkan aturan aliansi pelindung, master alam surgawa tidak boleh menyerang master di bawah alam surgawa. Orang tua berjubah hijau berasal dari aliansi pelindung itu memandang anonim dengan dingin, berujar, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Berdasarkan aturan aliansi, tanpa izin aliansi pelindung, tidak boleh membunuh master alam surgawa, ini adalah kejahatan besar. Anonim berujar marah, kamu juga memahami aturan aliansi. Berdasarkan aturan aliansi, master alam surgawa tidak diperbolehkan menyerang master dengan tingkatan di bawah alam surgawa. Saat muridku hampir dihabisi oleh master alam surgawa, di mana kamu? Saat ini aku sudah menghabisi seorang master alam surgawa, kamu baru menghentikan. Dari tadi kemana saja? Sekarang Anonymous sangat marah. Jerry pertama kalinya melihat anonim semarah ini. Pada saat yang bersamaan di dalam hatinya juga bertambah kekhawatiran. Dia hanya tahu master alam surgawa tidak diperbolehkan menyerang master di bawah alam surgawa, tapi tidak tahu master alam surgawa ternyata harus memiliki persetujuan dari aliansi pelindung, baru dapat menyerang master alam surgawa. Saat ini, guru sudah menghabisi seorang master alam surgawa, master aliansi pelindung juga menunjukkan diri, apa guru akan terancam. Semakin memikirkan hal ini, kekhawatiran di dalam hati Jerry semakin besar. Master alam surgawa aliansi pelindung itu terlihat sangat geram, berkata dingin, Master alam surgawa keluarga Jiang jangan membunuh muridmu, meskipun kamu melukai muridmu, tetapi tidak perlu dibunuh. Walaupun ingin membunuhnya, juga seharusnya aliansi pelindung kami yang membunuhnya, apa kamu memiliki hak membunuh seorang master alam surgawa? Anonim berkata marah, omong kosong. Aku hanya tahu master alam surgawa akan membunuh muridku, aliansi pelindung tidak mengirim siapapun untuk maju, karena kalian tidak maju, maka aku bertindak sendiri. Anonim. Mater aliansi pelindung sangat marah, menggertakkan gigi berujar, kamu jangan membingungkan, jika master alam surgawa ingin membunuh muridmu, aku tentu saja akan maju, tapi sekarang aku hanya melihat kamu sudah membunuh seorang master alam surgawa. Sekarang kamu ikut aku ke aliansi pelindung menerima hukuman, mungkin masih dapat hidup, kalau tidak, kamu hanya akan mati. Tiba-tiba, sebuah aura kuat seperti menghancurkan dunia keluar dari tubuhnya. Saat jeni, seluruh istanamu diselimuti oleh aura mengerikan ini. Raut wajah Jerry berubah drastis, walaupun tidak tahu identitas dan kemampuan sesungguhnya gurunya, namun dia tahu gurunya sudah berbuat salah kepada aliansi pelindung, sebuah kekuasaan kuat yang sangat mengerikan, demi dirinya. Lagi pula mendengar ucapan master aliansi pelindung, keadaan guru sangatlah berbahaya. Namun anonim terlihat acuh, tertawa dingin menatapnya, berujar, Fenton, kamu berniat menyerangku. Ternyata anonim kenal master aliansi pelindung ini, bernama Fenton. Fenton memandang anonim dengan dingin, berseru geram, aku berikan satu kesempatan terakhir untukmu. Cepat ikut aku ke aliansi pelindung dan terima hukuman, kalau tidak, akibatnya akan sangat parah. Kenapa begitu banyak omong kosong? Anonim tertawa dingin,
memandang Jerry berujar, ini adalah sebuah dunia di mana yang kuat yang dihormati. Bila ingin mendapatkan rasa hormat, maka harus kuat. Hanya bila kemampuanmu kuat baru dapat berkuasa. Mundur, selanjutnya adalah waktunya guru untuk tampil. Jerry bergegas mundur. Mendadak, sebuah aura bela diri yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Anonim. Seluruh istanamu dikelilingi oleh dua aura yang menghancurkan ini. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Yang satu adalah keberadaan yang dapat menghabisi Master Alam Surgawa keluarga Jiang dalam hitungan detik. Yang satu adalah Master Aliansi Pelindung. Keduanya adalah master hebat di dunia ini. Jika mereka bertarung, takutnya seluruh istanamu akan dihancurkan bukan? Tatapan Fenton memandang tajam Anonim, berujar dingin, kamu mau bertarung denganku? Apa kamu sudah memikirkan akibatnya? Anonim malas banyak omong kosong, langsung bergerak menyerbu ke arah Fenton. Batu nisan yang sebelumnya menolong Jerry menghadang pukulan mematikan tetua He mendadak terangkat dari tanah, segera menghantam Fenton. Semua orang terperanjat, mereka pernah melihat berbagai macam senjata, namun tidak pernah melihat ada orang yang memanfaatkan batu nisan sebagai senjata. Di tangan Fenton, muncul sebelah pedang panjang. Melihat batu nisan akan mendarat, Fenton mengayunkan pedang panjang di tangan. Dentang. Pedang panjang mendarat keras-keras di atas batu nisan, sebuah suara mengagetkan bergema. Sebuah aura bela diri menakutkan bergulung dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Ada banyak master alam transenden yang langsung melayang terpental puluhan meter di bawah aura mengerikan ini. Bahkan Jerry yang sudah mundur banyak, tetap terpaksa mundur belasan langkah karena aura bela diri ini. Satu serangan begitu mengguncangkan. Ini adalah kehebatan Master Alam Surgawa. Sedangkan Fenton, di bawah hantaman mengerikan ini, tubuhnya mundur belasan langkah, wajahnya pucat pasi. Anonim tertawa mencibir, seorang Master Aliansi Pelindung hanya memiliki kekuatan seperti ini. Aku sarankan padamu, lebih baik cepat pulang, jangan membuat malu di sini. Kamu sedang mencari kematian. Fenton dibuat marah, di atas pedang panjangnya, tiba-tiba keluar sebuah aura yang sangat mengerikan. Anonim tertawa dingin, lalu mengayunkan tangan, batu nisan itu sekali lagi terangkat dari tanah, langsung sekali lagi menghantam Fenton. Klang klang klang. Fenton bergegas mengayunkan pedang panjang di tangannya, tubuhnya mundur berkali-kali. Setiap kali bertarung, ada sebuah aura mengerikan yang bergulung ke segala arah. Master di dalam istanamu sudah dari tadi mundur sampai 1000 meter jauhnya. Sedangkan gedung bangunan di sekitar tempat bertarung, runtuh berturut-turut. Serangan Anonim semakin lama semakin kuat, sedangkan Fenton terpukul mundur berturut-turut, ekspresinya terlihat menderita. Bahkan Master Alam Surgawa juga terbagi menjadi kuat dan lemah, jelas kekuatan Fenton tidak setara dengan Anonim, jika melanjutkan, Fenton hanya akan mati. Bersambung. Bab 1671 berani membunuhnya. Jerry memandang lekat tempat bertarung, hanya merasa hatinya sangat gembira, ternyata gurunya sehebat ini. Fenton jelas sudah mengerahkan seluruh tenaga, namun tetap dibuat mundur di bawah tekanan Anonim. Gelandangan. Pada akhirnya, Fenton tidak dapat lagi menanggung serangan beruntun batu nisan, tubuhnya langsung melayang puluhan meter, menyemburkan darah, aura di tubuhnya menjadi sangat lemah. Lalu, Anonim tidak berencana untuk berhenti, batu nisan sekali lagi terangkat dari tanah, dengan cepat mendarat di puncak kepala Fenton. Jerry tercengang, apakah guru juga akan membunuh Master Aliansi Pelindung? Tolong Tuan Kaisar, kasihanilah. Di saat ini, kembali ada seorang orang tua berjubah hijau langsung muncul di depan Fenton, satu tinjunya diayunkan ke arah batu nisan yang sedang meluncur ke atas kepalanya. Gelandangan. Saat Jerry sedang terkejut, pukulan orang tua itu mendarat di batu nisan, batu itu tak disangka dihadang, setelah berputar 10 kali di tangannya, tiba-tiba berhenti. Anonim seakan tidak terkejut sedikitpun, tertawa dingin menatapnya, berkata, si tangan besi, apa kamu ingin beraliansi melawanku?
Orang tua yang disebut si tangan besi itu bergegas menggeleng, tersenyum berkata, Guru Kaisar terlalu serius. Aku hanya meminta Guru Kaisar dapat melihat ketua aliansi, melepaskan Fenton. Fenton menggertakkan gigi berkata, si tangan besi, anonim melanggar aturan aliansi pelindung, membunuh seorang master alam surgawa, masih main tangan terhadap penegak hukum aliansi pelindung, ini adalah kejahatan besar, kamu ikut aku menekannya. Si tangan besi mengernyit, berteriak dingin, tutup mulut. Fenton masih ingin bicara, namun satu tatapan dingin dari si tangan besi, bergegas membuatnya menutup mulut, dengan wajah marah menatap anonim. Saat si tangan besi menatap anonim, dia kembali tersenyum, tiba-tiba menatap ke arah Jerry, selanjutnya kembali menatap ke arah anonim, lalu melemparkan sebuah sarung emas bertatahkan giok. Anonim menerima sarung emas itu, tersenyum menatap si tangan besi. Si tangan besi tersenyum berkata, sarung emas ini adalah sarung emas pisauku dulu, hanya saja pisauku selanjutnya patah, tidak pernah diisi senjata apapun. Aku lihat belati spiritual di tangan muridmu seharusnya adalah belati darah ras bengis dalam legenda bukan? Kelihatannya sarung belati darah sudah hilang, jika tidak ada sarung belati yang cocok, tidak bisa dibilang sebuah barang berharga. Sarung emas ini kebetulan dapat menekan energi jahat dalam belati darah, seperti ini, mulai sekarang bila muridmu menggunakannya, maka tidak akan terlalu melukainya. Mendengar ucapan si tangan besi, Jerry langsung kaget. Dia pertama kalinya mengetahui nama belati spiritual di tangannya, ternyata namanya belati darah. Mendengar ucapan si tangan besi, raut wajah Fenton langsung berubah. Bergegas berujar, sarung emas adalah barang yang selalu kamu bawa, bagaimana bisa kamu memberikannya pada orang lain? Si tangan besi tersenyum datar, berujar, dalam perjalanan bela diri, di akhirnya tergantung pada kultivasi diri sendiri, sebuah barang luar yang tidak bermanfaat, karena bertemu dengan orang yang berjodoh, berikan padanya lalu kenapa? Selesai bicara, dia menatap Jerry, terkekeh berujar, bocah, mulai saat ini sarung emas ini aku berikan padamu, kamu jaga dia baik-baik. Anonim mengambil sarung emas itu dan mengamati sejenak, sehabis memastikan tidak masalah, dia melemparkannya pada Jerry serta berujar, karena ada yang memberikan, kamu terima saja. Ketika Jerry menerima sarung emas itu, segera ada sebuah perasaan hangat menjalar ke seluruh lengannya. Di bagian luar sarung emas, bertahtakan banyak batu giok, pengerjaannya sangat indah. Jerry bergegas memasukkan belati darah ke dalam sarung emas, yang membuatnya terkejut adalah sarung emas ini ternyata sangat cocok, belati darah dimasukkan, sangat pas, sarung emas ini seperti dibuat untuk belati darah. Saat belati darah masuk ke sarung emas, energi jahat di belati darah seketika menghilang. Setiap kali saat menggunakan belati darah, seluruh lengan Jerry akan diserang balik oleh energi jahat. Sekarang ada sarung emas ini, mulai sekarang, dia akhirnya tidak perlu khawatir merusak lengannya karena menggunakan belati darah. Terima kasih banyak atas hadiah senior. Jerry bergegas mengatupkan tangan berterima kasih. Si tangan besi tersenyum lembut, berujar, tidak perlu sungkan. Selesai bicara, dia menatap anonim, berujar, kalau Guru Kaisar tak punya urusan lain, kalau begitu aku bawa Fenton pergi dulu. Anonim menatap Fenton dengan datar, berujar, kali ini, karena si tangan besi, aku akan mengampunimu, jika masih ada lain kali, aku jamin akan membunuhmu sendiri. Mendengarnya, air muka Fenton terlihat sangat marah, baru akan bicara, si tangan besi berujar, Fenton, masih tidak meminta maaf pada Guru Kaisar. Fenton menarik nafas dalam-dalam, berusaha menekan amarah di dalam hatinya, dengan ekspresi tidak senang berujar, maaf. Ayo cepat, kata anonim dingin. Saudara anonim, aku pergi dulu. Si tangan besi mengatupkan tangan memberi salam, selanjutnya membawa Fenton pergi. Jerry masih tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan sarung emas, tidak menyadari anonim sedang menatap ke arah perginya si tangan besi dengan ekspresi serius. Jerry tiba-tiba dengan khawatir bertanya, Guru, Anda hampir saja membunuh Master Aliansi Pelindung itu, apakah akan berbahaya? Anonim tersenyum datar, balik bertanya berujar, kalau aku sungguh-sungguh mengalami ancaman,
menurutmu, apakah si tangan besi akan memberi barang berharganya kepadamu? Jerry terdiam sejenak, selanjutnya mengerti, tersenyum berujar, asal aliansi pelindung tidak meminta pertanggungjawabanmu atas kejadian hari ini, kalau begitu aku dapat tenang. Anonim menepuk-nepuk pundak Jerry, tersenyum berujar, tenang saja, aliansi pelindung tidak dapat berbuat apa-apa kepadaku. Jerry kembali bertanya, oh ya, senior si tangan besi barusan memanggil Anda guru kaisar, apa maksudnya? Anonim tersenyum berujar, tunggu sehabsi kamu memasuki alam surgawa, kamu juga akan tahu. Selesai bicara, dia melihat jam sejenak, berkata, aku harus pergi. Mendengarnya, ekspresi Jerry terlihat tidak rela. Tidak mudah baru bertemu dengan gurunya, sudah secepat ini akan berpisah lagi. Sejak berpisah dengan gurunya dulu, kesempatan keduanya bertemu semakin lama semakin sedikit, ini adalah kedua kalinya. Keduanya bahkan tidak punya waktu membicarakan hal-hal yang dahulu, sudah berpisah lagi. Tapi Jerry tahu Anonymous benar-benar sibuk, padahal dia tidak tahu identitas Anonymous, dia tahu Anonymous memang ada urusan, sangat sibuk. Guru, jaga dirimu baik-baik. Jerry memandang Anonim, berujar dengan ekspresi tidak rela. Wajah Anonim penuh dengan senyum, memandang Jerry beberapa detik, kemudian terkekeh berujar, lumayan, kamu akan segera mencapai alam transenden tingkat 9, tidak membuatku malu, aku pergi dulu. Selesai bicara, dia membalikkan badan dan pergi. Jerry tidak menghalanginya, memandang Anonim menghilang dari pandangannya. Jerry, keluarga Jiang tidak mungkin mengampunimu. Kamu pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Di saat ini, sebuah suara yang penuh keinginan membunuh mendadak terdengar. Jerry menarik pandangannya, menatap Yonah. Saat ini sepasang mata Yonah sudah buta karena tertusuk pedang darah yang Jerry muntahkan. Keinginan membunuh yang kuat seketika berkilat di mata Jerry, memandang Yonah dengan dingin berujar, pengawal ajaranmu sudah mati semua. Kamu masih berani sangat arogan, meskipun di masa depan aku mati sangat mengenaskan, kamu juga tidak mungkin melihatnya. Selesai bicara, sebuah aura bela diri yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Wajah Yonah seketika ketakutan, sampai saat ini, dia baru menyadari, Jerry benar-benar berani membunuhnya. Bersambung.